Ada yang bertanya di konten review X-T3 dulu tentang kamera yang umumnya saya gunakan untuk wedding ataupun prewedding. Dan untuk 2 tahun terakhir ini saya sering menggunakan kamera ini. Kamera 10 jutaan yang sejauh ini menurut saya sangat cukup untuk event wedding ataupun prewedding. Fujifilm X-T30. Selamat datang di konten fotografer terakhir, saya Anggi Prastyo dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Tidak bosan-bosannya, saya disclaimer terlebih dahulu. Video ini bukan konten review spek alat. Jika kalian ingin mencari detail-detail spek dari kamera ataupun alat-alat fotografi, sudah banyak dibahas pasti di channel-channel yang lain atau di channel-channel fotografi yang lain. Bisa juga kalian searching di Google melalui situs resminya, pasti akan muncul komplit spesifikasi alatnya. Yang akan saya share adalah pengalaman saat saya menggunakan kamera atau alat fotografi lainnya nanti saat digunakan di wedding ataupun prewedding. Dan nantinya juga akan saya share original filenya menggunakan alat-alat yang saya review via Google Drive sehingga kalian bisa otak-atik sendiri nanti. Oke, mari kita mulai. Di video review sebelum-sebelumnya saya sempat membahas tentang pengalaman menggunakan Canon EOS R ataupun Canon EOS RP. Berbeda dengan Canon EOS R ataupun Canon EOS RP, kamera Fujifilm X-T30 ini sangat-sangat mungil. Bahkan saat digenggam pun kamera ini tidak muat untuk saya cengkram. Untuk jari-jari panjang seperti saya itu gandul, turah lah, kelebihan lah, jadi nggak nyangkut semua jarinya karena emang mungil. Saat memutar roda-roda dial di kamera ini pun agak perlu hati-hati karena kecil, karena mungil sih. Tetapi gini, karena ringannya itu menjadi salah satu keuntungan yang saya dapat saat saya warawiri di wedding bawah tenda. Kamera ini menurut saya sangat-sangat praktis. Oh iya, kamera Fujifilm X-T30 ini masih APS-C, jadi dynamic range-nya juga berpengaruh, jadi harus lebih berhati-hati untuk mengukur shadow-nya. Setiap kali saya motret shadow-nya ketika saya angkat di Lightroom ataupun Photoshop, jadi kelihatan aneh sih. Tetapi gini, jika kalian tipikal fotografer yang asal terang seperti saya, padang cetobar, atau sering bermain teknik bouncing untuk meratakan objek depan klien atau depan pengantin, atau kita bonceng supaya ada fill flashnya, kamera ini sudah sangat-sangat cukup. Mungkin karena saya sekarang lebih suka mendalami konsep foto daripada teknis ya, jadi kamera ini sudah sangat cukup untuk mengakomodir kebutuhan saya, apalagi untuk era sekarang, terang, cantik, skin tone mulus. Wah, itu laris. Ya ampun, lucu banget. Nah, kamera ini sangat-sangat membantu untuk tipikal gambar seperti itu. Mungkin ini juga yang membuat banyak MUA atau makeup artist menggunakan brand kamera ini. Berbeda dengan brand-brand lain yang mengutamakan spek untuk kebutuhan teknis sang fotografer. Menurut saya loh ya, ini ya, brand kamera Fuji ini memanjakan fotografer yang nggak mau ribet-ribet. Pokoknya jepret, cantik, mulus, terang, edit, cetak, cair, klien puas. Ya,
ampun. Di tahun 2022 ini, di tahun 2023 ini sampai menurut saya 2024, 2025, semisal tidak ada trouble, saya tetap akan menggunakan kamera ini. Tapi pun jika ada rezeki, ada jobnya rame, bla 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 bla, mungkin saya akan upgrade atau beli kamera lagi, pun kemungkinan besar tetap Fuji sih. Ini semua yang saya utarakan murni pendapat saya pribadi. Jika kita berbeda pendapat, silahkan tinggalkan di kolom komentar, kita diskusikan bareng-bareng. Oh ya, nanti juga akan saya share beberapa jepretan saya menggunakan kamera ini. Nantinya juga akan saya sertakan file originalnya via Google Drive sehingga kalian bisa otak-atik sendiri untuk memantapkan kalian jadi atau tidaknya beli kamera ini, jadi atau tidaknya sewa kamera ini, jadi atau tidaknya pinjam kamera ini. Mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Maaf jika ada salah-salah kata dan kurangnya saya dalam menelusuri review spek-spek detailnya, karena murni yang saya sampaikan hanya share pengalaman sebenarnya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Saya Anggi Prasetyo, sayonara.